Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bahasa Arab. Kita perhatikan mengenai buku bahasa Arabnya di halaman 67 ya, buku bahasa Arab kelas 6 SD. Di situ kita akan belajar mengenai al-qawaid atau tata bahasa. Nah, di sini fi'al madi ya, al-fi'alul madi. Kemudian di sini ada fa'il, al-fa'ilu, kemudian ada maf'ul bih atau al-maf'ul bih. Nah, materi tarkib pada bab ini adalah fi'al madi, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, kalau kita secara bahasa Indonesia kan ya, fi'al madi itu pekerjaan atau predikat, kalau fa'il itu sebagai subjek, kalau maf'ul bih sebagai objek. Bahasan tentang maf'ul bih telah disampaikan pada bab yang lalu. Oleh karena itu, bahasan tentang maf'ul bih pada bab ini akan disampaikan secara ringkas. Nah, di sini 1, 2, 3 kita lihat. 1. Fi'il madi. Al-fi'alul madi adalah fi'il atau kata kerja ya, predikat yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau ya. Jadi artinya adalah sudah makan, sudah minum, sudah kerja, sudah belajar, sudah bermain ya. Kemudian yang dua, di sini yang kedua fa'il. Fa'il itu adalah apa? Isim. Al-fa'ilu di sini isim. Isim fa'il. Isim yang menunjukkan pelaku perbuatan. Ya, bisa saya, kamu, dia, nama orang ya, nama orang perempuan, nama orang laki-laki, nama-nama keluarga, misalkan ya kakek, nenek, ayah, ibu. Nah, itu adalah sebagai fa'il. Atau berupa benda ya, berupa benda juga. Kemudian yang ketiga maf'ul bih. Al-maf'ul bih adalah isim. Ingat ya, isim bahasanya di sini isim yang menunjukkan objek perbuatan. Jadi di sini kita akan belajar mengenai maf'ul bih, fa'il, dan fi'il madi. Selanjutnya kita lihat ya mengenai contoh penggunaan. Tadi kita sudah menjelaskan ketiga di atas fi'il madi, fa'il, dan maf'ul bih. Selanjutnya mengenai contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat. Qoro'a Ahmadul kitaba. Qoro'a Ahmadul kitaba. Kalau kita lihat ya di sini qoro'a. Qoro'a ini adalah fi'il madi. Ya, qoro'a fi'il madi. Qoro'a adalah fi'il madi, berarti pekerjaan yang sudah lampau ya, sudah dikerjakan. Ahmadu, nah berarti di sini adalah sebagai fa'il ya. Ahmadu sebagai fa'il, disebut isim alam. Sebagai fa'ilnya al-kitaba objek ya atau maf'ul bih. Nah ya, al-kitaba maf'ul bih atau objek. Jadi kalau kita lihat mengenai cirinya ya, qoro'a fi'il madi, itu cirinya huruf terakhirnya itu dipathahkan, qoro'a. A-nya, hamzahnya dipatahkan, itu ciri dari fi'il madi. Kemudian Ahmadu di sini adalah isim alam ya, nama seseorang. Ahmadu ini sebagai isim alam ya atau fa'il. Al-kitaba, nah ini al-kitaba sebagai objek ya, isim. Kenapa disebut isim? Karena diawali dengan huruf alif lam. Al-kitaba. Nah, ini kenapa di akhirnya itu diharokatkan fathah? Karena di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih itu adalah merupakan isim yang harus difathahkan akhirnya, begitu ya. Jadi qoro'a Ahmadul kitaba. Predikatnya qoro'a, subjeknya Ahmadu, objeknya al-kitaba. Jadi Ahmad telah membaca kitab atau telah membaca Al-Quran. Nah, seperti itu ya mengenai contoh penggunaan ketiga unsur baik fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ini ada di halaman 68 buku bahasa Arab kelas 6 SD. Nomor 2, qara'tul kitaba. Ya, qara'tul kitaba. Artinya, saya telah membaca buku itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada qara'tu. Tadi kan qoro'a. Nah, sekarang jadi qoro'. Jadi huruf hamzahnya tadi dipatahkan, sekarang disukunkan. Mengapa? Nah, karena di sini fi'il madinya bertemu ya. Fi'il madinya bertemu dengan domir muttasil. Mana domir? Domir itu adalah merupakan subjek ya, subjek.
Nah, domirnya mana? Yaitu domir tu. Tu di sini maknanya adalah anak. Ya. Domirnya adalah anak. Anak di sini artinya saya. Jadi qara'tu, saya telah membaca. Nah, kenapa disukunkan? Karena bertemu ya. Qara'tu karena bertemu dengan tak yang berharokat domah. Itu harus disukunkan ya. Tu di sini maknanya adalah anak yang artinya saya. Qara'tu, saya telah membaca. Membaca apa? Alkitabah. Berarti alkitabah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya, atau sebagai objek. Makanya di sini alkitabah. Jadi ba-nya atau huruf terakhirnya dipathahkan ya. Itu syarat dari maf'ul bih. Qara'tul kitabah. Saya telah membaca kitab atau buku itu. Nah, ya jadi di sini buku itu ya kenapa? Karena di sini alkitabahnya adalah ma'rifat. Ma'rifatnya adalah khusus. Makanya di sini buku itu. Jadi kalau menyebutkan buku itu, oh khusus bukunya buku yang itu ya. Nah, ciri dari ma'rifat adalah di awalnya itu ada alif lamnya. Makanya di sini alkitabah. Jadi buku itu artinya. Saya telah membaca buku itu. Selanjutnya, jika fi'il madi bersambung dengan domir muttasil, penulisannya mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, ya diperhatikan. A. Jika kata gantinya adalah anak, fi'il madi bersambung dengan tak yang di atasnya berharokat domah yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya itu harus disukunkan seperti contohnya yang di atas qara'tu. Nah, jadi qara'tu di situ adalah fi'il madi bertemu dengan domir muttasil ya tu. Nah, tu yang maknanya anak. Kemudian yang B, jika kata gantinya adalah angta, fi'il madi bersambung dengan ta ya. Ta yang berharokat fathah yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukunkan. Berarti apa? Qara'ta. Ya, kalau tadi domir muttasilnya anak, qara'tu. Kalau domir muttasilnya anta berarti qara'ta gitu ya. Selanjutnya yang C, jika kata gantinya adalah anti, fi'il madi bersambung dengan tak yang berharokat kasroh yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukunkan. Berarti qara'ti begitu ya. Qara'ti. Kemudian kita perhatikan yang D, jika kata gantinya adalah huwa ya, fi'il madi tidak bersambung dengan huruf apapun. Dalam hal ini fa'il kalimat tersebut itu tersembunyi ya. Huwa di sini kan artinya dia. Dia laki-laki. Berarti kalau misalkan kita mau menyebutkan seseorang ya, dia, berarti ini disimpan ya, tidak dituliskan seperti contoh yang tadi tu, ta, dan ti. Nah, berarti cukup qoro'a saja. Qoro'a berarti yang artinya dia telah membaca begitu ya. Kemudian yang E, jika kata gantinya adalah hiya ya, hiya di sini dia perempuan, fi'il madi bersambung dengan tak yang berharokat sukun. Jadi huruf terakhirnya sukun ya, taknya, yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya tidak disukunkan. Seperti contohnya adalah tadi qoro'a ya, tadi kan qoro'a. Karena di sini kata gantinya adalah hiya yang artinya dia perempuan, maka qoro'a dan pakai tak sukun di akhirnya jadi qoro'at. Nah, begitu ya. Qoro'at, doroba, dorobat, nasoro, nasorot, seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya untuk latihan ya, latihan mengenai tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini isilah titik-titik berikut dengan fi'il yang sesuai seperti contoh. Nah, yang pertama kan lihat di sini ya. Zahaba, kalau huwa di sini kan artinya adalah dia laki-laki ya. Jadi kita artikan dulu ya, di huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, angta kamu laki-laki, angti kamu perempuan, ana yang artinya saya. Jadi kalau misalkan kita mau menyebutkan dia, misalkan zahaba ya, zahaba itu artinya sudah pergi atau telah pergi. Kalau dia sudah pergi berarti zahaba, cukup kita menuliskan zahaba saja. Kalau yang perempuan misalkan yang sudah perginya ya, dia sudah pergi tapi perempuan misalkan ya, maka di sini kita lihat zahabat. Zahabat dia perempuan sudah pergi.
Anta yang artinya kamu laki-laki. Berarti zahabta, kamu telah pergi. Begitu ya. Zahabta, kamu telah pergi. Anti, anti berarti kamu perempuan. Contohnya dalam bahasa Arab, zahabti. Zahabti, kamu telah pergi. Anti ya. Ana yang artinya saya. Zahabtu, saya telah pergi. Nah, jadi maknanya adalah makna sebagai subjek. Subjek. Jadi di sini adalah predikat dan subjek. Dituliskan dalam satu kalimat begitu ya. Zahaba, zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Nah, ini harus diingat oleh kita ya. Untuk awal kita nanti belajar bahasa Arab yang lebih tinggi lagi. Ini adalah sebagai dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab yang selanjutnya nanti. Kita harus betul-betul memahaminya. Nah, contoh yang kedua di sini khoroja. Khoroja itu artinya, nah di sini ya dia telah keluar. Khoroja, dia telah keluar. Kemudian di sini kita perhatikan menyimpan domir hiya misalkan ya. Nah, maka tulisannya adalah khorojat yang artinya dia perempuan telah keluar. Kemudian khorojta berarti kamu telah keluar. Khorojti, kamu perempuan telah keluar. Khorojtu, saya telah keluar. Begitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan dari fi'il ini tergantung menyimpan fa'ilnya atau tergantung bertemu dengan domir mutasilnya begitu ya. Nah, itulah ya yang bisa disampaikan pembahasan bahasa Arab dalam video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan sebagai bekal kita untuk nanti belajar bahasa Arab yang lebih tinggi lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.